Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 4 izin untuk presentasi mengenai tentang studi experience regret, risk tolerance, overconfidence, dan risk perception pada pengambilan keputusan investasi dosen ekonomi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 yaitu yang pertama Gusri Susanti BP 18110015, yang kedua Supriyana Hura BP 18110022, dan saya sendiri Sindia Ude Putri BP 18110029. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh Gusri Susanti. Kepada Gusri dipersilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai abstrak dari jurnal ini. Saat ini, investor sering membuat keputusan investasi tidak rasional. Keputusan sering didasarkan pada penilaian mereka yang jauh dari asumsi yang rasional. Ketika investor menghadapi suatu beresiko, ada beberapa objektivitas, emosi, dan faktor psikologis lain yang berpengaruh yang biasanya mempengaruhi pengambilan keputusan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh experience regret, risk tolerance, overconfidence, dan risk perception terhadap pengambilan keputusan investasi dosen ilmu ekonomi di Surabaya. Sampelnya adalah dosen ilmu ekonomi Universitas di Surabaya yang juga investor. Penelitian ini menggunakan purposive conversion dan snowball sampling. Ada 72 responden yang diambil dari kuesioner melalui metode survei. Untuk menguji hipotesis, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresif berganda. Dari hasil analisis regresi berganda, penelitian menghasilkan temuan bahwa hanya risk tolerance dan risk perception yang berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi. Tetapi, experience regret dan overconfidence-nya tidak. Rerangka teoritis dan hipotesis. Keputusan investasi. Investasi adalah aktivitas penempatan modal ke dalam sebuah usaha tertentu yang memiliki tujuan untuk memperoleh tambahan penghasilan atau keuntungan. Suatu investasi menguntungkan atau profitable jika investasi tersebut bisa membuat pemodal menjadi lebih kaya. Tujuan dari prinsip-prinsip pengelolaan keuangan adalah menyediakan pemahaman tentang cara perusahaan atau lembaga bisnis, bahkan seseorang memperoleh dan mengalokasikan dana yang dimilikinya. Keputusan investasi adalah suatu kebijakan atau keputusan yang mengambil untuk menanamkan modal pada satu atau lebih aset untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang, atau permasalahan bagaimana seseorang harus mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang akan dapat mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Yang pertama, experienced regret. Pompian membagi bias menjadi dua kategori, yaitu cognitive bias dan emotional bias. Beberapa contoh dari emotional bias antara lain loss aversion bias, regret aversion bias, dan status quo bias. Penelitian ini lebih menitik beratkan pada regret aversion bias sebagai faktor yang mempengaruhi keputusan pemilihan investasi. Regret aversion bias dapat terjadi dari experienced regret dan anticipated regret. Experienced regret merupakan penyesalan yang timbul akibat kesalahan di masa lalu yang berakibat akan mempengaruhi keputusan di masa yang akan datang. Sedangkan anticipated regret timbul apabila rencana investasi yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang telah diharapkan. Experienced regret dimiliki apabila seseorang tetap melakukan investasi selama bertahun-tahun, namun hasil investasinya ternyata tidak sesuai dengan apa yang telah diharapkannya. Oleh karena itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini dapat dirumuskan, yaitu H1, experience regret berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investasi.
Yang kedua adalah risk tolerance. Risk tolerance atau toleransi risiko adalah tingkat kemampuan yang dapat Anda terima dalam mengambil suatu risiko investasi. Menurut Abdul Halim, bila dikaitkan dengan profesi investor terhadap risiko, maka investor dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, investor yang suka terhadap risiko atau risk taker, artinya adalah investor yang apabila dihadapkan pada dua pilihan investasi yang memberikan return yang sama dengan risiko yang berbeda, maka ia akan lebih mengambil risiko yang lebih tinggi. Yang kedua, investor yang netral terhadap risiko atau risk netral, artinya adalah investor yang akan menerima kenaikan return yang sama untuk setiap kenaikan risiko. Yang ketiga, investor yang tidak menyukai risiko atau menghindari risiko, atau risk averter. Artinya adalah investor yang apabila dihadapkan pada dua pilihan investasi yang memberikan return yang sama dengan risiko yang berbeda, maka ia akan lebih suka mengambil investasi dengan risiko yang lebih rendah. Oleh karena itu, hipotesis kedua dalam penelitian ini dapat dirumuskan, yaitu H2, risk tolerance, berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investasi. Yang ketiga adalah overconfidence. Overconfidence adalah perasaan percaya diri secara berlebihan. Overconfidence akan membuat investor menjadi overestimate terhadap pengetahuan yang dimiliki oleh investor itu sendiri, dan underestimate terhadap prediksi yang dilakukan karena investor melebih-lebihkan kemampuan yang dimilikinya. Overconfidence juga akan mempengaruhi investor dalam berperilaku mengambil risiko, di mana investor yang rasional berusaha untuk memaksimalkan keuntungan sementara memperkecil jumlah dari risiko yang diambil. Overconfidence juga dapat menyebabkan investor menanggung risiko yang lebih besar dalam pengambilan keputusan berinvestasi. Oleh karena itu, hipotesis ketiga dalam penelitian ini dapat dirumuskan, yaitu H3, overconfidence, berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investasi. Yang keempat, risk perception. Persepsi adalah proses di mana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensor mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Risk perception adalah proses di mana seseorang menginterpretasikan informasi mengenai risiko yang diperoleh. Risk perception merupakan penilaian seseorang pada situasi berisiko. Maka, penilaian tersebut sangat tergantung pada karakteristik psikologis dan keadaan orang tersebut. Seseorang cenderung mengidentifikasikan situasi beresiko apabila mengalami kerugian akibat jeleknya suatu keputusan, khususnya jika kerugian tersebut berdampak pada situasi keuangannya. Oleh karena itu, hipotesis keempat dalam penelitian ini dapat dirumuskan adalah H4, risk perception, berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investasi. Di sini terdapat gambar satu, yaitu rangka pemikiran, di mana yang pertama adalah experienced regret, yang kedua risk tolerance, yang ketiga overconfidence, dan yang keempat adalah risk perception, di mana keempat-empatnya ini memiliki berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investasi. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Septriana Hura. Kepada Septriana Hura, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu metode penelitian. Berdasarkan landasan teori dan hipotesis penelitian, terdapat 5 variabel yang digunakan dalam penelitian, yaitu variabel eksogen X terdiri dari pertama, experience regret. Indikator variabel ini adalah pengalaman kerugian dalam melakukan investasi, perasaan menyesal, serta perasaan menyesal ketika berinvestasi, dampak pengalaman kerugian untuk investasi selanjutnya. Yang kedua, risk tolerance. Indikator-indikator yang membentuk variabel risk tolerance terdiri dari pilihan seseorang dalam berinvestasi dalam keadaan berisiko, seperti memberi pinjaman tanpa jaminan,
penggunaan pendapatan untuk investasi yang bersifat untung-untungan, pembelian aset untuk usaha tanpa pertimbangan, dan investasi pada kegiatan yang memberikan return besar. Yang ketiga, overconfident. Indikator-indikator yang membentuk variabel overconfident adalah penilaian ketetapan pemilihan investasi, tingkat keyakinan terhadap kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, keyakinan dalam pemilihan investasi. Yang keempat, pengukuran variabel untuk experience regret, risk perception, dan overconfident menggunakan skala interval rank yang tidak setuju skor 1 sampai dengan sangat setuju skor 5. Yang kelima, risk perception. Indikator-indikator yang membentuk variabel risk perception antara lain investasi tanpa pertimbangan dan tanpa jaminan, serta penggunaan pendapatan untuk investasi yang berisiko. Penggunaan variabel yang digunakan untuk risk perception adalah menggunakan skala interval rank yang tidak berisiko skor 1 sampai dengan sangat berisiko skor 5. Variabel endogen Y. Pengambilan keputusan investasi adalah jenis keputusan investasi yang diambil seseorang. Indikator yang dapat membentuk variabel pengambilan keputusan investasi adalah penggunaan pendapatan untuk investasi yang berisiko, investasi tanpa pertimbangan, investasi tanpa jaminan, investasi berdasarkan intuisi atau perasaan. Yang pertama, pengukuran variabel yang digunakan adalah menggunakan skala interval rank tidak pernah skor 1 sampai dengan sangat sering skor 5. Yang kedua, populasi yang diambil dalam penelitian adalah dosen ekonomi yang menjadi investor di Surabaya. Sampel yang digunakan adalah perwakilan dari beberapa dosen ekonomi yang sekaligus menjadi investor pada beberapa universitas di Surabaya. Yang ketiga, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik non-random sampling, yaitu metode purposive sampling. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik conclusive sampling, yaitu seseorang diambil sebagai sampel karena kebetulan orang tadi ada di situ atau kebetulan dia mengenal orang tersebut. Dan juga menggunakan metode snowball sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan secara berantai atau multilevel. Yang keempat, data yang dikumpulkan bersumber pada data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan metode survei, yakni menyebarkan kuesioner yang diisi oleh responden terpilih. Teknik analisis yang digunakan adalah multi regression analysis atau MRA. Analisis data dan pembahasan. Ujian validitas dan reliabilitas. Yang pertama, ujian validitas digunakan untuk mengukur sah atau validnya tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan sah jika bertanya pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dalam penelitian ini, valid tidaknya butir atau item dilihat dari tarif signifikannya atau SING atau p-value besar 0,05. Ujian reliabilitas adalah alat ukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliable jika jawaban seseorang terdapat pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Ujian reliabilitas dilakukan dengan melihat koefisien alfa atau Cronbach alfa. Suatu item pengukuran dikatakan reliable jika variabel memberikan nilai Cronbach alfa lebih dari 0,5. Berdasarkan hasil uji validitas dan uji reliabilitas pada data penelitian yang telah diperoleh, ternyata semua item pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid atau reliable. Pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan pada
72 kuesioner yang telah terkumpul. Tabel pertama menjelaskan hasil dari uji validitas dan reliabilitas data penelitian. Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa item to total correlation terendah 0,470 atau item PK_2 dan tertinggi pada 0,926 item RP_1. Nilai Cronbach alpha berada pada kisaran terendah 0,5178 untuk risk tolerance dan tertinggi pada 0,8805 untuk risk perception. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang ringkasan karakteristik responden. Tabel 1 adalah rangkuman karakteristik respon terhadap kuesioner yang terkumpul. Kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini sebanyak 72 kuesioner. Hasil pengumpulan kuesioner ditemukan bahwa sebanyak 31% responden berasal dari Universitas Airlangga, 15% dari STIE Perbana Surabaya, 14% dari Universitas 17 Agustus 1945, dan sisanya berasal dari beberapa universitas lain di Surabaya. Berdasarkan usia, terdapat 37% responden yang berusia 50 sampai 59,9 tahun, 29% berusia 40 sampai 49,9 tahun, 18% berusia 30 sampai 39,9 tahun, 6% berusia 20 sampai 29,9 tahun, dan sisanya berusia lebih dari 60 tahun. Sebanyak 56% responden berjenis kelamin perempuan dan sisanya berjenis kelamin laki-laki. Berdasarkan lama investasinya, terdapat 79% responden yang telah melakukan investasi dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun, 14% dengan jangka waktu 1-3 tahun, dan sisanya berjangka waktu kurang dari 1 tahun. Berdasarkan jenis investasinya, terdapat 58% responden berinvestasi pada aset real, 20% pada aset finansial, dan sisanya merupakan gabungan antar kedua jenis investasi tersebut. Berdasarkan status pernikahannya, 88% responden sudah menikah, dan sisanya yang 12% belum menikah. Hasil deskripsi variabel penelitian. Analisis deskriptif ini bertujuan untuk menjelaskan hasil kuesioner yang berupa akumulasi penilaian responden untuk tiap indikator variabel yang meliputi experience, regret, risk tolerance, overconfidence, dan risk perception. Tabel 2 adalah hasil output deskriptif yang telah dilakukan. Pada variabel pengambilan keputusan, investasi ditemukan bahwa rata-rata responden tidak berani dalam mengambil keputusan yang berisiko. Berdasarkan tabel tersebut, juga dapat diketahui bahwa tingkat experience, regret, dan risk tolerance responden tergolong rendah, sedangkan tingkat overconfidence dan risk perception responden tergolong tinggi. Hasil pengujian hipotesis dan pembahasan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh experience, regret, risk tolerance, overconfidence, dan risk perception terhadap pengambilan keputusan investasi. Adapun hasil pengujian dapat tercermin pada tabel 3. Berdasarkan tabel 3, dapat diperoleh model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut. Y sama dengan 0,043 tambah 0,134 IR tambah 0,223 RT tambah 0,118 OV tambah 0,133 RP tambah EI. Keterangannya, Y yaitu pengambilan keputusan investasi, IR yaitu experience regret, RT yaitu risk tolerance, OV yaitu overconfidence, RP yaitu risk perception, dan EI pengganggu. Yang pertama, experience regret.
menyebabkan keputusan untuk menghindari kesalahan yang sama karena adanya rasa takut menghadapi kerugian di masa yang akan datang. Berdasarkan tabel 2, dapat menjelaskan bahwa hasil pengujian pada experience regret diperoleh tingkat signifikan sebesar 0,241. Hasil tersebut berarti bahwa experience regret berpengaruh tidak signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi. Yang kedua, variabel selanjutnya yang ada di dalam penelitian ini adalah risk tolerance. Risk tolerance secara teoritis akan mempengaruhi sebuah keputusan investasi. Tinggi rendahnya toleransi risiko seseorang yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti usia, jenis kelamin, pendapatan dan kekayaan, pengalaman dan pendapatan atas investasi. Dengan risk tolerance yang tinggi, seorang akan cenderung mengambil keputusan yang lebih berani dibandingkan dengan orang dengan tingkat risk tolerance rendah. Berdasarkan tabel 2 dapat menjelaskan bahwa risk tolerance memiliki tingkat signifikan sebesar 0,078, artinya risk tolerance berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi. Yang ketiga, variabel selanjutnya yang akan dibahas adalah overconfidence. Seorang yang memiliki overconfidence tinggi akan menganggap rendah underestimate terhadap risiko yang ada. Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa overconfidence memiliki tingkat signifikan sebesar 0,373, artinya overconfidence berpengaruh tidak signifikan terhadap pengaruh keputusan investasi. Yang keempat, variabel terakhir dari penelitian ini adalah risk perception. Berdasarkan tabel 2, diketahui bahwa risk perception memiliki tingkat signifikan sebesar 0,070, artinya risk perception berpengaruh signifikan terhadap pengembalian keputusan investasi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Jean dan Arrozi yang menyatakan bahwa persepsi risiko berpengaruh signifikan pada pengambilan keputusan investasi. Jika dilihat dari hubungan antara persepsi risiko terhadap pengambilan keputusan investasi, penelitian yang dilakukan oleh Tihin dan Arrozi memiliki korelasi yang negatif. Artinya semakin tinggi persepsi risiko, maka semakin rendah niat investasi seorang investor. Namun hasil dari penelitian ini mendapati bahwa hubungan risk perception dengan pengambilan keputusan memiliki korelasi yang positif. Perbedaan hasil korelasi tersebut membuktikan bahwa dalam mengambil keputusan seseorang belum tentu sesuai dengan apa yang dipersepsikannya. Simpulan, implikasi, saran, dan keterbatasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh experience regret, risk tolerance, overconfidence, dan risk perception terhadap pengambilan keputusan investasi. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa experience regret, risk tolerance, overconfidence, dan risk perception secara simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi. Oleh karena itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini tidak dapat diterima. Selanjutnya untuk hipotesis kedua dan keempat tidak dapat diterima, artinya experience regret dan overconfidence secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi. Sedangkan hipotesis ketiga dan kelima dinyatakan diterima, artinya risk tolerance dan risk perception secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi. Baiklah, hanya itu yang bisa kami jelaskan. Kalau ada kata-kata yang salah, kami minta maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.